Hai, kali ini aku mau buat pouch dengan motif rantai dan kombinasi dengan 3 warna benang ini. Jadi ada coklat tua, coklat muda, dan warna kuning soft. Ini aku pakai hakpen ukuran 5,5 mm. Pertama aku buat dengan benang yang warna coklat tua. Ini karena efek cahaya jadi coklatnya seperti warna hitam ya teman-teman. Pertama kita buat slip knot. Jadi ini aku langsung buat slip knot dengan hakpen. Bisa dilihat di video caranya seperti apa. Lalu kita buat rantai sebanyak 25. Jadi untuk membuat motif bubble ini aku pakai rantai kelipatan 3 ditambah 1. Setelah dapat 25 rantai, nih, selanjutnya setiap lubang pada rantai kita isi dengan single crochet. Kita mulai di lubang kedua. Jadi bisa teman-teman hitung, untuk SC kita buat di 24 lubang. Ini aku udah dapat 24 single crochet. Selanjutnya buat yang sama di baris kedua. Jadi ini buat satu rantai, putar benang, mulai dari lubang nomor pertama. Jadi pertama ya teman-teman, kita buat setiap lubang kita buat single crochet. Ini lakukan sampai ujung benang. Ini sudah sampai ujung benang di baris kedua. Pastikan sampai ujung ya teman-teman, agar nanti lubangnya tidak kurang. Ini kita buat untuk baris ketiga, yaitu chain 1, lubang yang sama, putar lubang pertama, kita buat SC. Ini aku buat baris ketiga. Jadi untuk alasnya ini kita buat 5 baris. Ini aku udah buat 5 baris. Udah selesai buat 5 barisnya. Selanjutnya kita buat SC dengan keliling. Ini rantai 1 di lubang pertama. Kita buat SC secara keliling.
Ini pastikan untuk samping kiri dan kanan itu kita mendapat 6 lubang ya teman-teman. Jadi kelipatan 3, aku buat 6 di sini. Jadi kalau teman-teman ingin buat 3 juga boleh. Jadi yang penting itu kelipatan 3. Ini setiap ujung pada lubang itu kita isi dengan 2 single crochet. Jadi satu lubang kita isi 2 single crochet untuk mendapatkan sudutnya. Jadi sisa benang ini kita rapinya teman-teman, kita masukkan dalam rajutannya. Pokoknya kita buat serapi mungkin sampai sisa benang itu tidak terlihat. Ini aku udah buat keliling single crochet, udah selesai. Selanjutnya kita buat motif bubble-nya. Ini kita slip stitch pada lubang pertama. Jadi untuk motif bubble-nya bisa perhatiin di bagian ini teman-teman. Ini kita buat 2 rantai. Di lubang yang sama kita buat HDC, kita ambil lubang bagian atas benangnya. Jadi pada baris pertama ini kita hanya mengambil bagian atas benang, hanya pada baris pertama. Ini di lubang yang sama kita buat HDC. Pada lubang kedua kita membuat motif bubble-nya, yaitu satu lubang kita isi dengan 5 HDC. Caranya seperti apa bisa teman-teman lihat pada video. Ini kita udah dapat satu motif bubble-nya. Di lubang berikutnya kita buat HDC, 1 HDC ya. Di lubang ketiga ini kita buat HDC. Di lubang berikutnya kita buat HDC lagi, 1 HDC di lubang berikutnya. Setelah itu di lubang berikutnya kita membuat motif bubble lagi, yaitu 5 HDC di 1 lubang. Jadi ini untuk jarak setiap bubble-nya yaitu 2 lubang. Jarak setiap bubble-nya itu 2 lubang kita isi HDC. Setelah itu lubang berikutnya kita isi dengan 5 HDC di lubang yang sama untuk membentuk motif bubble-nya. Jadi bisa diperhatikan dalam video ini
cara membuat bubble-nya. Ini kita dapat 6 benang pada hakpen, lalu kita tarik benang secara bersamaan semuanya. Ini nanti buat sampai ujung lubang. Buat secara memutar dengan cara yang sama. Ini aku udah sampai ke ujung dan ini aku mau buat bubble terakhir di lubang terakhir. Maaf ya teman-teman, ini nggak tahu kenapa kameranya bisa tiba-tiba ngeblur. Jadi aku nggak tahu, taunya pas video ini udah direkam semua. Jadi tiba-tiba kameranya ngeblur gitu. Jadi mungkin agak nggak nyaman untuk lihatnya. Nanti ada beberapa di bagian-bagian itu videonya ngeblur. Ini udah di lubang terakhir. Setelah itu kita slip stitch di lubang pertama yang kita buat ADC tadi. Perhatiin pada lubang ini. Ini lubang pertama, pada baris pertama. Selanjutnya kita buat untuk baris kedua. Ini kita buat rantai sebanyak 2. Perhatiin di baris kedua ini karena agak berbeda ya teman-teman. Jadi tiap barisnya itu bubble-nya saya buat zigzag, jadi nggak sama. Tiap baris bubble-nya nggak sama, beruntun itu enggak, tapi buat zigzag. Ini di lubang pertama masih lubang yang sama untuk membuat slip stitch tadi. Kita langsung membuat bubble-nya.
Kalau di baris pertama kita itu buat bubble di lubang kedua, ini di baris kedua kita buat bubble di lubang pertama. Lubang yang sama untuk kita membuat slip stitch tadi. Ini udah selesai buat lubang satu, bubble satu di lubang pertama. Ini kita di lubang berikutnya membuat HDC. Kita membuat 2 HDC di 2 lubang, jadi satu lubang kita buat 1 HDC. Caranya masih sama, jadi setiap bubble itu kita beri jarak 2 lubang. 2 lubang itu kita isi dengan HDC. Bisa perhatiin bagaimana cara saya membuat bubble-nya di baris kedua ini. Jadi untuk benang yang warna coklat tua ini aku buat 3 baris. Jadi nanti kombinasinya itu setiap 3 baris itu aku ganti warna benang. Jadi bisa diperhatiin cara membuat barisnya. Ini aku udah selesai di baris kedua, sudah di slip stitch. Selanjutnya kita buat baris ketiga. Seperti biasa kita buat rantai sebanyak 2. Setelah itu kita buat HDC di lubang yang sama, lubang pertama. Bisa perhatiin di video, jadi videonya kurang jelas untuk lubangnya, maaf teman-teman, karena ini pakai benang yang gelap jadi agak kurang kelihatan. Ini di lubang kedua saya membuat HDC, satu lubang kita buat 1 HDC. Setelah itu di lubang ketiga baru kita membuat motif bubble-nya. Jadi nanti untuk
bubble di baris ketiga itu sejajar dengan bubble di baris pertama. Ini bubble pertama sudah kita buat. Selanjutnya, untuk memberi jarak pada setiap bubble, satu lubang kita isi 1 HDC. Cara membuatnya masih sama pada baris pertama dan baris kedua, yaitu setiap bubble itu memiliki jarak 2 lubang atau 2 HDC. Ini aku udah selesai buat ketiga barisnya. Selanjutnya aku mau kombinasiin dengan benang yang warna coklat muda. Untuk caranya bisa perhatiin di video. Caranya yaitu ketika kita akan membuat slip stitch atau mengunci rajutan, itu yang kita ambil sudah benang yang kita inginkan untuk kita kombinasiin. Jadi bisa diperhatiin di video. Ini ketika mau slip stitch, saya sudah mengambil benang yang warna coklat muda. Ada benang coklat muda ini, seperti biasa kita buat rantai sebanyak 2. Nanti untuk sisa benangnya kita masukkan dalam rajutan supaya sisa benang bisa rapi dan tidak kelihatan. Di lubang yang sama kita membuat 1 HDC. Lalu di lubang yang kedua kita buat motif bubble. Jadi pada baris keempat ini cara pembuatannya itu sama dengan baris pertama, yaitu bubble dimulai dari lubang nomor 2. Nih kita udah dapet bubble pertama di baris keempat. Jadi ini aku mau potong untuk benang yang warna coklat tua agar bisa dirapihin. Jadi cara merapihinnya yaitu sisa benang ini kita sejajarkan dengan lubang yang akan kita rajut supaya sisa benangnya itu tidak kelihatan dan rajutan bisa lebih rapi. Bisa perhatiin cara merapihinnya.
kita masukkan dalam rajutan. Ini untuk baris pertama, aku udah sampai ujung. Di baris, maaf salah, maksudnya di baris keempat. Baris pertama untuk benang coklat muda. Jadi ini kita slip stitch. Masih sama caranya. Ini rantai sebanyak 2. Pada lubang pertama, lubang yang sama, ini kita membuat bubble. Jadi pada baris kelima ini cara pembuatannya yaitu sama dengan baris kedua. Baris pertama bubble dimulai di lubang nomor 2 dan baris kedua ini bubble dimulai di lubang pertama, dan di baris ketiga bubble dimulai di lubang ketiga. Jadi nanti untuk warna coklat muda dan warna kuning softnya, untuk pembuatan bubble-nya itu sama seperti baris 1, 2, 3. Caranya itu sama. Ini aku sudah membuat 3 baris untuk warna coklat muda, benang coklat mudanya. Selanjutnya aku mau kombinasiin dengan soft, kuning softnya. Jadi ini sebenarnya kuningnya itu cantik ya teman-teman. Jadi untuk cara penyambungan beda warnanya itu masih sama seperti tadi. Emang terkadang agak susah ya teman-teman untuk menyambung satu benang ke benang yang lain. Change 2, setelah itu double crochet di lubang yang sama, lubang pertama, setelah itu kita potong benang untuk merapikannya. Lubang selanjutnya kita buat bubble. Bubble pertama di baris ke-7.
Jadi ini nanti kita membuat bubble sebanyak 9 baris. Tiap warna kita isi dengan 3 baris bubble-nya. Ini aku udah dapet 3 baris. Ini aku membuat bubble terakhir di baris ke-9. Selanjutnya kita membuat slip stitch. Jadi ini kita sudah selesai membuat motif bubble sebanyak 9 baris. Selanjutnya nanti ini kita buat single crochet secara memutar di baris ke-10. Untuk single crochetnya sendiri saya membuat 3 baris, yaitu di baris 10, 11, 12. Slip stitch, rantai 1, di lubang pertama kita membuat SC. Jadi kita membuat SC ini secara melingkar sampai semua lubang terisi penuh. Ini baris pertama sudah selesai. Selanjutnya saya membuat di baris kedua. Lubang pertama pada baris ke-10 ini yang di single crochet. Ini kita slip stitch. Caranya masih sama seperti pada baris ke-10 yang tadi kita buat.
Ini aku sudah selesai sampai ke baris 12. Selanjutnya kita potong benang. Sisa benangnya nanti kita rapihin pakai jarum tapestry. Pakai hakpin juga boleh. Buat serapi mungkin. Untuk video part 1 ini kita sudah selesai dengan motif bubble-nya. Selanjutnya di video berikutnya nanti cara pemasangan resletingnya yang kita jahit secara manual. Terima kasih telah menyaksikan video ini.